Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan juga syukurnya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dalam program Lawang Surga. Banyak cara menuju surga. Kalau kita berbicara mengenai haul merupakan tradisi ataupun peringatan kematian sebuah tokoh ataupun sosok seorang tokoh untuk kita mendoakan agar segala amal ibadahnya bisa diterima. Tidak hanya itu saja pemirsa, kita juga bisa mengenal dan juga tentunya mengenang teladan-teladan dari tokoh tersebut. Nah, tepat hari ini, tanggal 7 Maret 2023 atau lebih tepatnya tanggal 14 Hijriah 1444 Hijriah, Kota Pekalongan sedang menyelenggarakan kegiatan Haul Akbar, di mana haul tersebut untuk memperingati Habib Ahmad Al-Atos. Ini banyak sekali kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan, seperti ataupun dimulai dari tanggal 6 Maret 2023 pemirsa, yaitu penyelenggaraan ataupun pembacaan Rauhah, kemudian dilanjutkan hari ini tepat titik puncak acaranya, yaitu tanggal 7 Maret 2023 ada nanti pembacaan manaqib, pembacaan Yasin Tahlil, dan nanti jam 12 siang akan diselenggarakan kegiatan lanjutan yang akan diselenggarakan di Masjid Rodo, yaitu pembacaan Maulid Nabi, sedangkan sore hingga malam harinya akan ditutup dengan pembacaan doa Nifsus Saban. Banyak tentunya pengunjung dari luar kota, bahkan hingga luar negeri untuk bisa bahasa Pekalongannya mengalap berkah dari Sang Habib Ahmad Al-Atos. Nanti kita juga bakal tanya apa sih sebenarnya makna sesungguhnya dari haul, kemudian juga kita tanya ke masyarakat, bahkan para pedagang, sehingga bisa memberikan dampak ekonomi untuk lingkungan sekitar. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, tetap saksikan ataupun ikutin kami terus hanya di program Lawang Surga, banyak cara menuju surga. Pekalongan merupakan salah satu kota penting dalam penyebaran agama Islam di pesisir Pulau Jawa. Tidak heran, tokoh Islam yang berpengaruh dan dimakamkan di kota Pekalongan, salah satunya adalah Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atos. Beliau merupakan seorang ulama besar yang semasa hidupnya sangat berjasa dalam merintis pendirian pondok pesantren di Pulau Jawa. Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atos wafat pada tahun 1929 Masehi di Pekalongan. Sebuah tempat keramat dibangun di makamnya, dan putranya, Habib Alil, mulai menggelar haulnya yang menarik ribuan jamaah setiap tahun hadir di dalam haulnya. Belakangan yang merawat tempat keramat itu adalah Habib Abdullah Al-Bakir Al-Atos. Beliau merupakan cucu Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atos. Haul beliau diadakan setiap tanggal 14 Sya'ban ataupun Ruwa, di mana diadakan acara Sya'banan. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang kita masih di program Lawang Surga, banyak cara menuju surga. Nah, tentunya banyak ya masyarakat yang sudah datang ataupun hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ini kondisi udah mulai crowded gitu kan ya, karena dari berbagai daerah, kota, bahkan luar negeri sudah hadir. Nah, di sini Aziz coba pengen ngajak ngobrol sama ibu-ibu yang tentunya datang dan sengaja jauh-jauh dari Banjarnegara untuk bisa mengalap berkah dari kegiatan haul ini. Jadi Ibu ya, kita kenalan terlebih dahulu. Ini Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Wati. Ibu Wati. Ini Ibu sinten? Mutijah. Ibu Mutijah. Yang berikut Ibu sinten, Bu? Puri. Ibu Puri. Oke ya. Nah, coba saya ingin bertanya mungkin kalian, Ibu, saya Mutijah nggih. Oke, Ibu Mutijah. Ini kan Ibu jauh-jauh dari Banjarnegara kemudian datang secara langsung di acara Haul Habib Ahmad Al-Atos. Apakah Ibu sudah biasa setiap tahun datang ke sini? 2 kali ini. 2 kali ini. Ibu, apa sih tujuannya untuk datang di kegiatan ataupun acara haul ini? Ya, untuk memperingati hari haulnya Habib Ahmad gitu ya. Kalau Ibu sendiri apa, Bu? Sama. Sama ya. Ibu, ada nggak sih hal positif yang dirasakan ketika setelah mengunjungi bahasanya ya haul Habib Ahmad ini? Mungkin silakan bisa diceritakan mungkin. Kan ini jauh ya ibaratnya. Kalau Ibu sendiri ada hal positif yang dirasakan, Ibu mungkin apa Ibu bisa diceritakan? Ya, setelah mengikuti doa bersama, betul, di situ merasakan aura-aura positif ya dari sana ya, banyak ya, seperti mungkin salah satunya adalah bisa meningkatkan ibadah kita gitu ya. Dari tausiah yang tentunya dihadirkan pada kesempatan kali ini gitu ya mungkin ya. Dan mungkin ada nggak sih Ibu doa yang dibawa dari rumah khusus untuk didoakan di sini gitu ataupun dimintakan di sini gitu?
ada sih ya, minta kesehatan, keselamatan untuk keluarga. Itu. Oke ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah bisa dilihat secara seksama ya bahwa ini benar-benar dampak dari kemaslahatan ataupun yang sangat luar biasa sekali dari sang toko tersebut. Jadi tidak hanya dampak ekonomi saja, tapi dampak sosial pun sangat dirasakan untuk masyarakat sekitar, bahkan masyarakat di jauh yang ada di luar kota maupun di luar negeri. Masya Allah, ini bisa menjadi panutan untuk kita semuanya. Ikutin kita terus, nanti kita juga akan mencari coba mengobrol kembali sama masyarakat ataupun pengunjung yang hadir di tengah-tengah kita semuanya, tetap di program Lawang Surga, banyak cara menuju surga. Adapun fadilah dalam ziarah kubur, makam Habib Ahmad Al-Attos dikunjungi para peziarah dan juga santri. Tak hanya datang dari wilayah kota Pekalongan saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota Pekalongan, bahkan dari luar Jawa yang makamnya berada di kompleks pemakaman Sapuro Pekalongan. Haul beliau diperingati tiap tahun pada 14 bulan Sya'ban tahun Hijriyah di pemakaman Sapuro. Berbagai acara yang digelar dalam rangkaian haul ini adalah diadakannya pembacaan Dalail Al-Khairat, berisi sholawat puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dibawakan oleh almarhum di dalam majelis-majelisnya semasa beliau hidup. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan Ketua RT 1 RW 8 di Kelurahan Sapuro Kebulen Pekalongan, di mana tepat ya hari ini diselenggarakannya Haul Habib Ahmad Al-Attos. Oke, Pak RT bisa kenalan dengan Bapak RT siapa? Bapak Santoso. Bapak Santoso. Bapak Santoso, ini kan kegiatan Haul Habib Ahmad ini memang sudah diselenggarakan setiap tahunnya gitu ya. Iya. Biasanya selaku Pak RT yang ada di lingkungan ini, persiapannya apa saja Pak? Ya, persiapannya ya mungkin dari persiapan panitia, ya, bahan-bahan yang diperlukan. Untuk pengamanan sendiri ini kan dihadiri bahkan dari berbagai macam daerah, bahkan luar negeri pun datang ke sini gitu. Untuk pengamanan, kemudian juga sterilisasi lingkungannya itu seperti apa koordinasinya Pak RT? Ya, kalau soal keamanan itu mungkin serahkan kepada aparat mungkin. Karena memang kerjasamanya tidak hanya masyarakat ataupun warga sekitar saja, tapi juga dari pihak kepolisian juga hadir untuk bersama mensukseskan acara Haul Habib Ahmad ini ya Pak RT. Pak RT, kalau boleh tahu ya, dari tahun ke tahun apalagi sempat kemarin kan kena pandemi COVID-19 dan alhamdulillah ini sudah melandai COVID-nya. Nah, kalau Pak RT sendiri harapannya tahun ini ramai atau seperti apa? Ya, harapan saya sebagai ketua RT ya mungkin lebih ramai lagi dari tahun kemarin mungkin. Gitu ya, karena memang pandemi sudah berlalu gitu kan ya, semoga ramai. Oke Pak RT, sekarang nih Pak RT, Aziz ingin tanya bahwa ini otomatis akan ada dampak secara ekonomi untuk warga sekitar karena ada pengunjung yang begitu banyak ya, apalagi Pak RT berdomisili ataupun bertinggal di sini. Nah, apa dampak ekonomi yang sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar? Ya, mungkin dapat membantu ekonomi masyarakat di sini ya. Itu biar masyarakat ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak RT, sukses tentunya ya buat acara haul pada kesempatan siang hari ini. Baik, pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah dengar secara langsung ya Bapak RT di mana makam Habib Ahmad terletak di lokasi tersebut dan dampak secara ekonomi, sosial dan juga keseluruhan sudah didapatkan oleh masyarakat sekitar. Jadi, kita lanjutkan kembali tentunya untuk mencari pengunjung yang datang dari luar kota. Tetap di program Lawang Surga. Teladan beliau yang sangat terkenal hingga saat ini adalah salah satunya, yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Habib Ahmad terkenal dengan ketegasan dalam melakukan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Jika beliau melihat seseorang yang melakukan sesuatu kemungkaran, beliau tidak segan-segan untuk menegurnya. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan salah satu pengunjung Haul Habib Ahmad Al-Attos
dari Jakarta. Jauh-jauh dari Jakarta datang spesial ataupun khusus ke sini. Kita kenalan terlebih dahulu. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Bisa kenalan? Taufik. Oke, kita salaman. Oke, Pak Taufik. Pak Taufik dari Jakarta. Ya. Oke, Pak Taufik. Ini kan hari ini tepat memperingati haul ke-97 Habib Ahmad Al-Atos, Iya. gitu kan ya. Kenapa Bapak dari jauh-jauh Jakarta datang ke sini? Apa tujuannya gitu? Bisa di-sharing nggak sama pemirsa yang ada di rumah? Ya. Alhamdulillah ya, banyak berkahnya, Betul. manfaatnya juga banyak. Salah satunya kita kan salah satu hadir haul ini kita meneladani beliau, perjuangan beliau, terus semangat beliau dalam menciarkan agama Allah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita selalu generasi penerusnya bisa mengikuti beliau, semangat Amin, beliau amin, amin. dalam menjalankan Islam, ya. dalam menjalankan agama. Kemudian kita juga keteguhan kita, semangat kita. Kemudian juga selain kita mendapatkan berkah beliau, kita juga ya sedikit banyak bisa mencontoh keteladanan beliau Oke, ya. yang selalu berpegang kepada sunnah-sunnah Nabi, yang selalu mengikuti jejak datuk-datuk beliau, khususnya Rasulullah SAW. Oke, Pak Taufik. Iya. Kalau tadi Pak Taufik berbicara mengenai toladan, bisa disebutkan nggak satu saja toladan Habib Ahmad Al-Atos yang selalu terngiang-ngiang ataupun teringat sama Pak Taufik? Silakan. Iya, beliau itu dalam manakibnya, dalam sejarahnya beliau itu, beliau tuh selalu amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah, ya selalu melakukan Jadi perbuatan baik gitu ya. betul. Jadi ada hal-hal sedikit yang memang bertentangan dengan agama, beliau tuh selalu Tegas gitu tegas ya. dalam melakukan itu. Insya Iya. Allah itu bisa Allah. diterapkan dalam Mudah-mudahan, kehidupan iya. umatnya gitu ya. Betul, iya. Seperti kita semuanya ini Pak Taufik Betul, ya. iya. Oke Pak Taufik, ada nggak sih harapan untuk kegiatan haul ini ke depan? Pak Taufik kan jauh-jauh nih dari Jakarta datang ke Kota Pekalongan gitu. Apakah kondisinya agak agar kondusif atau yang lainnya gitu harapannya? Iya sih, memang kita semua menyadari harus ke depan gitu berharap memang lebih lebih kondusif, lebih aman, dan memang itu harus kita jaga bersama ya. Oke, tidak bisa memasrahkan hanya satu pihak saja gitu Betul, ya. kita juga tidak memaksakan diri, mesti menuruti apa yang sudah diatur panitia Aturan ya. yang sudah diterapkan. Nggak gitu usah ya. memaksakan diri ingin masuk segala macam. Yang penting kita udah hadir gitu, ya Sohibul Haul mungkin udah ngelihat kita gitu ya. Masya Allah ya. Pak Taufik kalau boleh tahu ini pertama kali atau sudah berapa kali untuk datang haul? Alhamdulillah sudah beberapa kali. Masya gitu. Allah. Iya. Tapi nanti siang dilanjutkan lagi Maulid Nabi ya di Iya, Rogo. betul. Di Kemudian sorenya Rogo. di doa Nisfu Saban ya. Nisfu Saban Masya malam Allah. nanti. Oke, Insya terima Allah. kasih banyak Alhamdulillah. Pak Taufik ya. Sukses Makasih. selalu, sehat selalu. Alhamdulillah, iya. Tentunya untuk kita semuanya. Baik buat pemirsa yang ada di rumah, nanti kita lanjutkan lagi tetap di program Lawang Surga. Banyak cara menuju surga. Adapun motivasi ziarah menurut Syekh An-Nawawi Al-Batani, yang pertama, untuk mengingatkan mati dan akhirat. Yang kedua, untuk mendoakan. Yang ketiga, untuk mendapatkan keberkahan. Dan yang keempat, memenuhi hak ahli kubur yang disiarahi seperti ke makam orang tua. Baik buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Asy sudah bersama dengan salah satu pengunjung juga di Hall Habib Ahmad Al-Atos, di mana ini beliau adalah salah satu domisili juga ataupun warga dari Kelurahan Sapuro Bulen, Kota Pekalongan. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo Mas, ini dengan Mas siapa? Dengan Mas Fatihun. Mas Fatihun. Nggih. Ya, ini Mas Fatihun asli dari orang Sapuro ya? Atau orang sini ya? Menantu. Oh, menantu. Ah. Oke ya. Kemudian ini dengan Mas siapa? Dengan Sakur. Sakur. Kalau Sakur memang asli sini ya. Asli Oke, Sapuro ya, ini Kebulen. rekan saya pemirsa. Oke, kita Mas Fatihun terlebih dahulu. Kita hormati senior terlebih dahulu ya. Mas Fatihun, kalau kita berbicara mengenai haul gitu kan. Kalau menurut sudut pandangnya dari Mas Fatihun sendiri, haul itu apa sih? Ya sebagai mengingat kita supaya apa ya namanya ya, bahasanya tuh mengingat pendahulu-pendahulu kita sebagai tauladan-tauladan kita. Ya sebagai poin ini meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Itu aja ya, intinya adalah mengingat toladan-toladan para tokoh agar kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Betul. Fatihun, kalau in real life-nya ataupun di dunia nyatanya, apa sih ketika sudah datang ke dalam hall, salah satunya adalah hallnya Habib Ahmad ini, yang didapatkan apa kalau menurut Mas Fatihun? Kalau saya pribadi kesejukan ya, kesejukan, kedamaian hati. Itu yang susah untuk dicari ya. Betul. Oke.
Oke ya, jadi kalau Mas Fatihun kesejukan, coba kita tanya sama Mas Syakur. Mas Syakur, kan ini sepertinya tidak hanya tahun ini saja ya, berkunjung. Sepertinya setiap tahun, insya Allah berkunjung ke sini terus karena memang domisili sini. Apa sih dari tahun ke tahun, apakah ada perbedaan yang sudah didapatkan? Atau rasa ketenangan, kalau tadi Mas Fatihun rasa kesejukan, kalau Mas Syakur sendiri apa? Ya betul, salah satunya itu ketenangan dalam hati gitu. Ketenangan dalam hati gitu. Saya ngambil pelajaran dari apa yang nanti disampaikan oleh para habaib, nanti pelajaran-pelajaran untuk kita mengamalkannya, mengikuti suri tauladan gitu ya untuk kehidupan sehari-hari. Betul sekali, ini sangat luar biasa sekali ya buat pemirsa yang ada di rumah. Memang salah satu berkah ataupun manfaat yang bisa didapatkan ketika kita menghadiri sebuah hall itu adalah nanti kita bisa mendengarkan tausiah dari habaib ataupun para alim ulama, kemudian kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita gitu ya, di kehidupan nyata ataupun kehidupan kita sehari-hari. Mas Syakur, kalau boleh tahu, ini kan Habib Ahmad itu terkenal dengan banyak sekali tauladannya. Ada nggak sebutkan 2 tauladan beliau yang mungkin teringat sama Mas Syakur? Kalau menurut saya pernah dengar banyak karomah beliau. Karomah. Ya, mungkin salah satunya beliau salah satu ulama yang sangat tegas untuk menegakkan syariat-syariat Islam. Betul. Tidak pandang bulu, entah itu dari kalangan pemerintah atau pejabat. Kalau mereka buruk gitu kan, salah ya baik, langsung ditegur gitu ya. Terkenal dengan ketegasannya beliau. Ketegasannya luar biasa. Kalau Mas Fatihun masih ingat nggak apa tauladan-tauladan beliau yang mungkin bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari Mas? Ya kalau kita pribadi kan nggak pernah lihat ya, cuman udah dengar dari para keluarga. Dari ini ya tetap kesabaran, keikhlasan dalam menyebarkan agama Islam. Justru itu yang paling utama sih. Oke, luar biasa ya. Nanti habis ini lanjut lagi ya ke Rodo ya, untuk mengikuti Maulid Nabi. Malamnya lanjutin lagi untuk ngikutin doa Nifsus Saban ya. Luar biasa sekali. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, ini memang kondisi sudah sangat crowded karena sudah banyak pengunjung dari segala asal daerah bahkan luar negeri pun sudah mulai hadir. Nanti kita ikutin bersama tentunya dan kita dengarkan bersama bagaimana tausiah para alim ulama yang nanti hadir di tengah-tengah kita semuanya. Tetap di program Lawang Surga, banyak cara menuju surga. Rumah sekarang Asih sudah di tengah-tengah tentunya peringatan Haul Habib Ahmad Al-Atos yang ada di Makam Sapura Kota Pekalongan. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan para pengunjung dari luar kota gitu kan, dari Banjarnegara, kemudian juga dari Jakarta. Nah, sekarang coba Aziz pengen ngobrol bersama dengan pedagang. Ini Aziz alhamdulillah menemukan salah satu pedagang yang benar-benar ibaratnya tidak hanya hall ini saja dagang di sini, tapi memang setiap harinya pun dailynya juga berdagang di Makam Sapura. Kita kenalan terlebih dahulu. Bapak ini dengan Bapak siapa? Pak Dwi. Pak Dwi, oke. Pak Dwi, kalau boleh tahu Pak Dwi asli domisili di mana? Kergon. Kergon ya, Kergon Pekalongan. Jadi memang dekat sini ya Pak Dwi ya. Dan Pak Dwi memang sehari-harinya berjualan di Makam Sapura ataupun lebih tepatnya di Habib Ahmad ini ya, Pak Dwi ya. Kalau boleh tahu berdagang di Makam Habib Ahmad Al-Atos ini udah berapa tahun Pak Dwi? 10 tahunan. 10 tahun, Masya Allah. Pak Dwi, kalau kita berbicara mengenai tauladan dari Habib Ahmad ini kan sangat banyak gitu kan. Dari tadi juga sudah disampaikan sama para pengunjung hall ini, ada yang ibaratnya beliau itu kebaikannya sangat banyak, kemudian tauladannya perlu dicontoh, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa manfaat menurut Pak Dwi gitu ya, udah berjualan di Makam Habib Ahmad ini yang sudah dirasakan selama 10 tahun ini? Ya, merasakan nyaman, bisa
bisa untuk menafkahi keluarga, Masya Allah, menyekolahkan anak-anak. Masya Allah. Ini berkat saya jualan di makam Habib Ahmad. Jadi memang kalau mamanya kita berbicara mengenai tokoh itu, walaupun beliau sudah tidak ada, Iya. tapi kayak manfaatnya masih bisa Masih dirasakan banyak. sama lingkungan sekitar, bahkan orang banyak gitu Orang ya, banyak Pak Dwi dari, ya. dari luar-luar kota. Pak Dwi, kalau kita berbicara tentang dagangannya Pak Dwi kan ini berjualan es dawet gitu Iya. kan ya. Biasanya dagang di makam Sapuranya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 8 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Itu Iya. selama 10 tahun memang jam 8, kalau mamanya udah jam 5 sore habis nggak habis pulang, apa selalu setiap hari pasti habis, Pak Dwi? Ya kadang nggak habis tetap pulang, tapi Oke. sering-sering habis. Seringnya habis. Ya. Biasanya bisa menghabiskan berapa banyak es dawet, Pak Dwi, kalau boleh tahu? Berarti kalau ikut hitungan cup ini aja ya, kalau hitungan cup itu sampai 2 cup berarti 100 cup. Masya Allah ya, manfaatnya sangat dirasakan sekali. Ya. Kalau kita berbicara tentang global, dampak ekonominya untuk masyarakat sekitar itu sangat berasa ya, Iya. apalagi sosial. Nah, kalau umpamanya ada kegiatan hall seperti ini, gimana Pak Dwi? Berkali-kali lipat kan Lebih, habisnya? lebih. Ya. Apa ini nanti pulang nanti datang ke sini lagi pulang? Enggak, tapi sekalian memang sudah aja. stok ya. Ya, sudah. Luar biasa sekali Pak Dwi. Pertanyaan terakhir, ada nggak sih harapan mungkin ke depan gitu kan ya, untuk kita semuanya yang ada di Kota Pekalongan gitu? Silahkan mungkin Pak Dwi. Ya harapannya ya sini biar gak rame terus. Kita kan berdagangnya cari uangnya di sini, nanti ngawuloneng Habib Ahmad gitu ya, Masya biar Allah. semakin ramai. Amin, 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 amin. Pengunjung semakin banyak. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak Ya, Pak Dwi, sehat sama-sama. selalu ya. Semoga dagangnya semakin Amin. laris Amin, dan semakin amin. banyak penjual. Amin, amin, amin. Buat pemirsa yang ada di rumah, gimana? Masya Allah, tabarakallah tentunya. Kalau kita berbicara memang tokoh sosok Habib Ahmad Al-Atos tentunya ini sudah tidak bisa dideskripsikan dengan kalimat, dengan kata-kata dan lain sebagainya. Karena semua aspek itu bisa teraup gitu, aspek ekonomi, sosial, dan juga tentunya kebaikan. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, nanti kita akan cari lagi pedagang mungkin yang dari jauh khusus untuk berjualan di Hall Habib Ahmad ini. Tetap di program Lawang Surga, banyak jalan menuju surga. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan salah satu pedagang ya. Ini jauh-jauh dari Jakarta, khusus dagang di sini karena memang ibaratnya tradisi ya, bukan tradisi sih, kebiasaannya ya. Kalau mamanya ada hall dari Habib Ahmad, ini pedagang tidak hanya dari Kota Pekalongan saja, namun juga dari luar kota. Tidak hanya pengunjungnya saja, namun juga pedagangnya dari luar kota. Kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini dengan Bapak siapa? Boleh kenalan? Mustafa Denino ya. Oke, Pak Mustafa. Ini Pak Mustafa kan jauh-jauh dari Jakarta datang langsung ke Kota Pekalongan untuk berdagang di hallnya Habib Ahmad Al-Atos gitu. Apakah ini tahun pertama atau sudah dari tahun-tahun sebelumnya? Ini tahun pertama. Tahun pertama. Jadi ini anak ikut sama guru. Nah, ini guru ngajak anak ke sini untuk dagang, untuk ngambil keberkahan dia. Masya Allah. Ya, kalau umpamanya kita berbicara mengenai hall, kalau menurut Pak Mustafa sendiri, apa sih maksud dari hall sepengetahuannya dari Pak Mustafa? Sepengetahuan saya itu hal untuk para ulama-ulama besar untuk kita mendoakan ya, dan juga mengingat tentang perjuangan tauladan dari perjuangan tokoh tersebut ya, gitu kan ya. Pak Mustafa, kalau kita berbicara mengenai keberkahan dari sang ulama ataupun sang tokoh gitu kan, ketika ada kegiatan hall seperti ini, ada nggak perasaan yang sudah didapatkan oleh Pak Mustafa sendiri sebagai pedagang? Apakah dagangannya laris atau keberkahannya seperti apa bentuknya, bisa dijelaskan? Silakan. Selain laris, anak dapat keberkahan. Berkah. Kalau berbicara mengenai keberkahan, bentuknya seperti apa Pak Mustafa kalau boleh tahu? Keberkahan itu nggak ada bentuknya. Kita meyakinkan dengan dalam hati, kita mendapatkan ketenangan hati. Oke ya, jadi memang ketenangan gitu ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, ini kalau mau berbicara tentang keberkahan, memang kadang antara individu dengan satu yang lainnya berbeda-beda ya Pak Mustafa ya. Kalau Pak Mustafa mendapatkan ketenangan, keberkahannya. Kalau tadi pengunjung dari Kota Pekalongan mendapatkan kesejukan gitu. Oke, buat Pak Mustafa lancar terus, semoga dagangnya laris ya, dan semoga keberkahannya selalu menyertai Pak Mustafa terus ya. Terima kasih Pak Mustafa. Baik, buat pemirsa
pemirsa yang ada di rumah, tentunya barusan kita wawancara, ini ada jual beraneka ragam tentunya pernak-pernik untuk beribadah. Ada peci, kemudian juga ada tasbih, ada baju koko dan juga lain sebagainya. Luar biasa sekali. Ini sangat ibaratnya apa ya pemirsa ya, menusuk hati gitu ya kalau memang melihat kebesaran. Ini kan dampak positif dari sang ulama. Siapa lagi kalau bukan sang Habib Ahmad Al-Atos. Haul Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atos ke-97 diselenggarakan tepat pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 dengan acara pertama yaitu pembacaan Rauhah. Dilanjutkan hari Selasa 7 Maret 2023 yaitu haul di Makam Sapuro Kota Pekalongan. Kemudian dilanjutkan kembali untuk pembacaan Maulid Nabi dan malamnya ditutup dengan doa Nifsus Saban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik buat pemirsa yang ada di rumah, setelah tadi kita tentunya mengikuti kegiatan haul ya Habib Ahmad Al-Atos di Makam Sapuro di Kelurahan Sapuro Kebulen Kota Pekalongan. Kemudian salah satu rangkaian acaranya adalah malam hari ini yaitu pembacaan doa Nifsus Saban. Ya, setelah tentunya di tanggal 6 kemarin ada pembacaan Rauhah, kemudian tadi siang dilanjutkan dari haul itu pembacaan Maulid Nabi, dan malam hari ini pembacaan doa Nifsus Saban. Nah, adapun tentunya apa ya ibaratnya manfaat ataupun fadilah ketika kita membaca doa Nifsus Saban tersebut. Yang pertama mungkin ini saya bacakan artikel yang saya temui, mungkin lebih banyak lagi manfaat ataupun fadilah yang didapatkan ketika kita membaca doa Nifsus Saban. Yang pertama adalah Yasin pertama. Yasin pertama ini berdoa agar dipanjangkan umurnya ya, kemudian juga dalam taat dalam kebaikan, kemudian juga keselamatan dan juga kesehatan. Kemudian untuk Yasin yang kedua ini berdoa untuk rezeki, untuk apa namanya kita memohon agar rezeki di tahun ke depan kita bisa baik, bisa banyak dan juga tentunya bisa berkah. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa agar meninggal nanti kita di dalam keadaan husnul khotimah seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita ibaratnya kalau bahasa Pekalongannya adalah mengalap doa ataupun berkah dari doa malam Nifsus Saban ini. Tidak hanya itu saja buat pemirsa yang ada di rumah, tentunya masih banyak fadilah-fadilah ataupun hal-hal baik ketika kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di malam Nifsus Saban. Nanti ikutin kita terus, nanti kita juga akan pantau, akan memberikan informasi secara lengkap bagaimana kondisi dan juga situasi after ataupun sesudah dari doa Nifsus Saban. Ikutin kita terus hanya di program Lawang Surga, banyak jalan menuju surga. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa dari pembacaan doa Nifsus Saban di wakaf, kemudian kita ke Rodo untuk bisa rahmatama. Rahmatama seperti ini mohon maaf sekali ya, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita duduk karena terjadi hujan. Alhamdulillah hujannya sudah terjadi ketika doa selesai. Kemudian kita makan sambil ini jongkok seperti ini, tapi nggak apa-apa. Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Biasanya masyarakat sekitar ataupun para tamu undangannya sudah hadir dari luar kota maupun dari luar negeri biasanya mengatakan rahmatama ini sebagai berkah dari ujung ataupun akhir rangkaian haul Habib Ahmad Al-Atos. Masya Allah buat pemirsa yang ada di rumah ini sangat nikmat sekali tentunya, karena kita disuguhkan ataupun untuk bisa menikmati nasi kebuli khas dari Masjid Rodo. Mungkin sekian dari kita. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Lawang Surga hanya di Barik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Berkah untuk kita semuanya.